Shalom umat Allah yang diberkati Tuhan. Kita percaya kebaikan, kemurahan, dan kasih sayang Allah selalu menyertai dan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Kembali bersama dengan saya Pendeta Dr. Hanus DTH dalam program Ministry. Kita akan belajar Alkitab tentang teologi sistematika, secara khusus pada saat ini terkait dengan teologi proper atau teologi tentang Allah. Ada beberapa sesi dari pembelajaran ini. Ini merupakan sesi yang pertama. Nah, teologi proper itu merupakan teologi yang berfokus untuk mempelajari tentang Allah. Charles C. Ryrie menyatakan, bukankah lebih mengagumkan memiliki pengetahuan tentang Dia yang mendiami sorga daripada memiliki pengetahuan tentang makhluk yang mendiami planet? Bukankah lebih mengagumkan mengorbitkan manusia ke sorga daripada mengorbitkan manusia ke bulan? Jadi pengetahuan tentang Allah itu adalah prioritas utama dari segala pengetahuan. Nah, terkait dengan teologi proper di sesi pertama ini, pertama saya ingin menjelaskan tentang argumentasi ilmiah adanya Allah. Keyakinan tentang keberadaan Allah itu bukan merupakan perasaan semata-mata atau pemikiran yang tidak mendasar, sehingga seseorang terpaksa harus mengakui keberadaan atau adanya Allah. Nah, setidaknya ada 4 argumentasi ilmiah yang menguatkan pendapat bahwa betul Allah itu ada, Allah itu nyata, Allah itu dapat diterima secara ilmiah. Antara lain pertama itu disebut cosmological. Nah, cosmological ini menjelaskan tentang hubungan sebab akibat, bahwa alam semesta adalah suatu akibat yang membuktikan adanya suatu sebab yang sempurna. Dan perlu diketahui bahwa penyebab yang paling patut atau yang sempurna itu adalah Allah itu sendiri. Ini cocok sekali dengan yang dijelaskan dalam Mazmur 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, langit menceritakan kemuliaan Allah, cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Luar biasa. Jadi secara ilmiah ada pembuktian cosmological yang menyatakan hubungan sebab akibat, bahwa langit, cakrawala, hari, apakah itu siang atau malam, tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi semuanya disebabkan oleh Allah itu sendiri. Nah, argumentasi yang kedua itu argumentasi teologikal, bahwa adanya tujuan terakhir yang jelas yang bisa disimpulkan dari pengamatan terhadap alam semesta, membuktikan adanya perencanaan Allah di balik alam ini. Roma 1 ayat yang ke-18 menjelaskan, sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Kemudian dilanjutkan ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatan yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak
kepada pikiran dari karya Allah sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Artinya, secara teologikal, alam semesta ini menjadi sesuatu yang powerful, sesuatu yang menggiring manusia itu tidak bisa berdalih atau berargumentasi bahwa alam semesta ini betul adalah karya Allah, adalah fakta konkret yang membuktikan Allah yang menciptakan dengan kekuatannya, dan Allah itu kekal adanya karena dia ada sebelum langit dan bumi. Langit dengan bumi segala isinya, alam semesta ini menunjukkan bahwa dia adalah ilahi karena dia adalah Allah. Langit dan bumi tidak bisa ada kalau bukan karya Allah. Yang ketiga itu disebut argumentasi antropologikal. Argumentasi antropologikal ini bisa dilihat di dalam tulisan Kisah Para Rasul 17 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke 28, memberikan sesuatu yang sangat clear untuk kita secara antropologi. Firman Tuhan berkata demikian. Saya ulangi, Kisah Rasul 17 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-28. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia. Dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si Plater, artinya pembual itu? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing, sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apa arti semuanya itu. Adakah orang-orang Athena, adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk segala sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengarkan segala sesuatu yang baru. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan napas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan semua umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Nah, teks yang saya baca tadi itu menjelaskan tentang adanya sifat moral, adanya insting keagamaan, adanya suara hati, emosi alamiah manusia yang menuntun pada penciptaan yang bermoral dan berakal. Jadi jelas sekali tidak bisa disangkal bahwa secara antropologi, secara manusia,
manusia itu kalau kita lihat data dari Kisah Rasul 17 ayat 18 sampai dengan 28 tadi, maka akal, moral, hati nurani, emosi, insting keagamaan itu memperkuat adanya Allah. Itu tidak tiba-tiba saja ada pada manusia, tapi merupakan pemberian Allah. Argumentasi yang keempat adalah argumentasi ontologikal. Nah, ontologikal ini mau menjelaskan atau ingin menyatakan bahwa manusia itu memiliki pemikiran adanya suatu keberadaan yang sempurna. Kalau ada keberadaan yang sempurna, maka keberadaan yang sempurna itu nyata. Dan perlu kita ketahui bahwa Allah adalah keberadaan yang sempurna itu. Allah ada untuk keberadaan yang sempurna itu. Nah, saudara-saudara sekalian, teologi proper di sesi pertama ini saya sudah menjelaskan tentang argumentasi ilmiah adanya Allah. Pertama kosmologikal, kedua teologikal, ketiga antropologikal, keempat ontologikal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang argumentasi Alkitab akan adanya Allah. Alkitab memberikan argumentasi yang begitu kuat akan adanya Allah, saudara. Setidaknya ada 4 argumentasi yang sangat biblical, sangat foundational, sangat mendasar. Yang pertama, argumentasi Musa bahwa Allah itu adalah pencipta. Kejadian 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi pada mulanya Allah menciptakan, maksud saya, langit dan bumi. Kejadian 1 ingin memberikan penguatan kepada kita bahwa pencipta langit dan bumi itu adalah Allah itu sendiri. Nah, argumentasi yang kedua adalah argumentasi Daud bahwa Allah adalah pencipta sehingga langit ada, cakrawala dan hari pun ada. Itu bisa dilihat dalam Mazmur 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Untuk pemimpin buduan Mazmur Daud, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Argumentasi Alkitab tentang adanya Allah bukan hanya Musa yang menyatakan Allah adalah pencipta, bukan hanya Daud yang menyatakan Allah adalah pencipta sehingga ada langit, cakrawala dan hari, tetapi juga kita perlu melihat Yesaya menjelaskan bahwa Allah adalah pencipta sehingga ada dasar bumi, sehingga ada bulatan bumi, ada penduduk belalang langit dan pembesar-pembesar. Itu jelas sekali dalam Yesaya 40 ayat 21 sampai dengan 23. Tidakkah kamu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang, dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman, dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Musa memberikan argumen, Daud memberikan argumen, Yesaya memberikan argumen, kemudian Paulus juga memberikan argumen akan adanya Allah, bahwa Allah adalah pencipta sehingga ada hujan, ada musim-musim, ada makanan. Kisah Para Rasul 14 ayat 17 berkata, namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus,
menarik sekali bahwa Allah itu ada, Allah itu nyata, Allah itu real. Ada argumentasi ilmiah akan adanya Allah yang tidak boleh kita lupakan. Argumentasi kosmologikal, teologikal, antropologikal, dan juga ontologikal. Kemudian ada argumentasi Alkitab dari tokoh-tokoh penulis Alkitab yang juga memberikan penguatan baik dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Paulus dalam Perjanjian Baru, dalam Perjanjian Lama Musa, Daud, Yesaya memberikan penguatan bahwa betul Allah itu ada. Jadi Allah ada bukan karena kita terpaksa setuju, sepakat Allah ada, bukan merupakan sesuatu yang kita terima begitu saja, tetapi ada argumentasi yang membuat kita rasional baik secara ilmiah maupun juga secara alkitabiah bahwa Allah itu ada. Kiranya pembelajaran ini memberkati kita. Immanuel